Jimmy Asidik, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, baru-baru ini mengingatkan Indonesia tentang potensi Perang Dunia Ketiga yang bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Hal ini sudah ramai diberitakan di media-media massa di seluruh Indonesia. Menurut Jimli, daripada terlalu sibuk mengurusi kegaduhan internal antara pemerintah dengan rakyat, sebaiknya Indonesia juga bersiap-siap menghadapi Perang Dunia Ketiga yang bisa saja meletus dalam waktu dekat. Peringatan Jimli ini sepertinya memang bukan tanpa dasar. Sebab sejak pertengahan 2020 saja, ketegangan di Laut Cina Selatan sudah memanas antara Cina dan Amerika Serikat. Sedangkan dua negara ini di tahun 2019 terlibat dalam perang dagang yang panas. Cina yang tumbuh jadi negara besar dan makmur bisa saja menggoyang Amerika Serikat yang sudah terlalu nyaman menjadi negara adidaya sejak Perang Dunia Kedua. Gimana enggak? Sejak keluar sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat bertransformasi jadi negara superpower. Sempat disaingi oleh Uni Soviet selama Perang Dingin, toh akhirnya Uni Soviet berhasil diruntuhkan juga di tahun 1990. Tidak ada lagi negara adidaya lain pesaing Amerika Serikat yang menyaingi. Amerika Serikat melenggang jadi negara panutan dan pengontrol negara-negara lain di dunia, dan otomatis menjadi sarang dari para kapitalis-kapitalis global. Amerika Serikat telah menjadi negara polisi di dunia ini. Selain mata uang dolar Amerika Serikat menjadi mata uang patokan seluruh negara di dunia, Amerika Serikat juga memiliki hak istimewa di PBB, organisasi perdamaian paling besar yang mengontrol seluruh negara di dunia. Hak istimewa ini adalah hak veto, di mana Amerika Serikat bisa saja membatalkan resolusi PBB yang dikeluarkan jika tidak menyetujuinya. Kurang dewa apalagi Amerika Serikat. Tapi tentunya keagungan Amerika Serikat ini jadi terusik dong dengan munculnya negara Cina atau Tiongkok yang kemajuannya menyalip Amerika Serikat. Berawal dari negara tukang jiplak, gimana nggak dianggap tukang jiplak ya? Wong Cina bisa bikin tiruan semua produk dan teknologi dari belahan dunia manapun. Udah gitu, produk jiplakannya bisa lebih murah lagi daripada produk aslinya. Produk-produk Cina akhirnya banyak membanjiri dunia. Enggak cuma Indonesia saja yang dibanjiri sama produk Cina, Eropa dan Amerika juga sama. Ekspor gila-gilaan dari Cina bikin produk Cina ada di mana-mana. Ditambah Cina punya 1 miliar lebih penduduk, membuat upah tenaga kerja di sini murah, tapi rakyatnya mau disuruh kerja rodi. Ini membuat perusahaan-perusahaan besar dari Eropa dan Amerika berbondong-bondong membuka pabrik di Cina, dengan alasan di Cina ongkos produksi bisa ditekan, sehingga pengusaha kapitalis bisa cuan banyak banget. Di sisi lain, Cina juga pasti butuh lapangan kerja sebanyak mungkin untuk menghidupi 1 miliar penduduknya. Dengan mendatangkan banyak perusahaan asing yang membuka pabrik di sana, selain memberikan lapangan pekerjaan melimpah bagi 1 miliar penduduknya, juga menjadi celah bagi Cina untuk mengadaptasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari perusahaan-perusahaan besar itu. Jadilah Cina tukang jiplak. Lalu mereka memproduksi sendiri barang-barang tiruan dengan kualitas yang sama, tapi harganya lebih murah. Akhirnya banyak juga diminati oleh pasar negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang. Padahal negara berkembang ini biasanya jumlah penduduknya banyak. Contoh, negara-negara di Afrika, negara-negara Amerika Latin, India, Indonesia, dan masih banyak lagi. Padahal negara-negara dunia ketiga yang jumlah penduduknya banyak juga sebenarnya adalah pangsa pasar potensial untuk produk-produk dari negara maju, terutama dari Amerika Serikat. Ini tentu bikin Amerika Serikat kepanasan dong. Amerika Serikat bisa kalah ekspor, terutama sekarang hutang luar negeri Amerika Serikat lebih banyak dikasih dari Cina. Akhirnya, meletuslah perang dagang tahun lalu antara Cina versus Amerika Serikat. Pembatasan produk-produk Cina pun diperketat di Amerika Serikat. Contohnya tahun lalu, Amerika Serikat sempat melarang Huawei digunakan di sana. Lalu, ada yang terbaru, Amerika Serikat memblokir TikTok. Belum lagi sederet kebijakan finansial dari The Fed dan Amerika Serikat yang membuat dolar Amerika Serikat melonjak naik dan mata uang negara-negara lain jadi merosot tajam.
Apakah ini juga bagian dari perang dagang? Masih panas-panasnya perang dagang terjadi, pandemi COVID-19 pun terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun akhirnya melontarkan pernyataan rasis yang menyebut virus ini adalah virus Wuhan. Ini tentunya untuk menimbulkan efek kebencian kepada Cina, sehingga seluruh negara ramai-ramai memblokade Cina. Tapi, Cina sendiri melontarkan tuduhan balik bahwa virus ini dalangnya adalah dari Amerika Serikat malahan, dan sengaja disebarkan oleh tentara militer Amerika Serikat saat mereka sedang ada di Cina. Belum selesai pandemi COVID-19 berakhir, di saat Cina sudah mulai lega dengan 0 kasus baru di wilayah Wuhan, Amerika Serikat malah mengalami pelonjakan kasus COVID-19 gila-gilaan, dan Amerika Serikat menyusul Cina jadi negara dengan infeksi COVID-19 terparah di dunia. Belum juga kelar menghadapi COVID-19, dua negara ini sudah tegang di Laut Cina Selatan. Kapal militer Amerika Serikat terlihat berkali-kali muncul di Laut Cina Selatan sejak Agustus 2020. Laut Cina Selatan sendiri nampaknya sudah menjadi sumber sengketa bagi banyak negara-negara di sekitarnya dengan negara Cina. Sebab Cina suka mengklaim pulau-pulau dan perairan di situ adalah milik Cina. Contohnya seperti Cina mengklaim Kepulauan Paracel di tengah-tengah Laut Cina Selatan sebagai area teritorialnya Agustus lalu. Hal ini tentu saja bikin Amerika Serikat jadi melakukan operasi militer di daerah tersebut. Amerika Serikat diketahui melakukan operasi kebebasan navigasi secara rutin di area-area Laut Cina Selatan untuk menantang klaim wilayah Cina. Indonesia saja juga tak lepas dari ketegangan ini. Laut Natuna saja yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan di utara juga sempat disenggol oleh kapal Coast Guard Cina yang mengawal kapal pencari ikan. Ini juga membuat hubungan Indonesia dengan Cina sedikit panas dingin. Belum lagi, negara-negara lain di sekitar Laut Cina Selatan juga sempat disenggol oleh Cina, seperti Vietnam, apalagi Taiwan, yang memang sudah jadi rebutan antara Cina dan Amerika Serikat. Pokoknya Cina ini sedang gencar-gencarnya mengklaim Laut Cina Selatan yang dia sebut sebagai 9 garis putus-putus. Rencananya, Laut Cina Selatan akan digunakan oleh Cina untuk membangun pulau buatan, mendirikan pangkalan militer, dan untuk mengintensifkan patroli. Ini jelas akan menyinggung Indonesia, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam yang sama-sama mengklaim wilayah tersebut juga. Langkah Cina mengklaim Laut Cina Selatan ini tentu saja mendapatkan kecaman keras dari Amerika Serikat. Kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, Beijing tidak punya dasar hukum untuk secara sepihak menerapkan kehendaknya di wilayah tersebut. Setiap aksi Cina yang mengusik pembangunan hidrokarbon atau perikanan negara lain di perairan ini atau menjalankan aktivitas semacam itu secara sepihak adalah melanggar hukum. Pompeo menegaskan bahwa Amerika Serikat yang sebelumnya tidak berpihak pada sengketa wilayah menolak klaim Beijing atas perairan lepas pantai di Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Apakah ini yang akan menjadi pemicu meletusnya Perang Dunia Ketiga? Menteri Pertahanan Indonesia sendiri, Prabowo Subianto, nampaknya sedang mencari incaran dua petinggi negara sekaligus, yakni Amerika Serikat dan Jepang. Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, baru saja mengunjungi Indonesia dan membicarakan sejumlah kerjasama. Bahkan, Menteri Pertahanan Jepang sampai rela menelpon Prabowo Subianto demi membicarakan beberapa hal terkait kerjasama. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, juga baru saja mengunjungi Indonesia. Ini membuat Jim Lee memperingatkan Indonesia akan potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga di balik kunjungan dua pejabat negara yang saling bersekutu atau berkawan baik tersebut. Perlu diketahui bahwa Jepang dalam ketegangan Laut Cina Selatan telah lama bersekutu dengan Amerika Serikat, seperti yang dikutip dari sebuah artikel di tribunews.com yang berjudul Perang Besar Cina versus Amerika Serikat di Laut Cina Selatan bakal pecah. Negara ASEAN ini bakal dibombardir Cina. Militer Jepang sejak Oktober lalu juga sudah mengerahkan 3 kapal militer mereka ke perairan Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa. Kalau kata Kementerian Pertahanan Jepang sih, katanya untuk latihan militer aja kok, untuk meningkatkan kemampuan taktis tentara mereka. Tapi kok mesti di Laut Cina Selatan latihannya? Sedangkan Amerika Serikat sendiri sampai rela jadi bulan-bulanan amnesti internasional karena mengeluarkan visa bagi Prabowo yang dicap sebagai pelanggar HAM di Timor Timur dan penculikan aktivis 1998.
Kenapa Amerika Serikat sampai repot-repot begini ya? Ini bukan tanpa alasan. Amerika Serikat lewat Washington nekat saja mengundang Prabowo ke sana karena mereka tahu hanya dengan mendekati Prabowo maka pengaruh Cina di Asia Tenggara bisa dibendung. Dalam sebuah artikel di zonajakarta.com yang berjudul Prabowo Set to Complicate the Australia-Indonesia Relationship karya Ross B. Taylor AM, Prabowo disebut membuat Indonesia berada dalam situasi yang menguntungkan. Prabowo berhasil mendekati Rusia dan Cina beserta Amerika Serikat dan secara efektif menempatkan Indonesia dalam situasi yang menguntungkan. Ini yang ditulis Ross dalam artikelnya. Prabowo yang punya peran strategis di pemerintahan Jokowi bisa membendung pengaruh Cina di Asia Tenggara, di mana Indonesia bisa bersikap netral. Cina sendiri sudah mengakui jika Indonesia adalah kekuatan regional sebenarnya di Asia Tenggara, di mana kebijakan luar negerinya bisa berpengaruh langsung terhadap Cina. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin belum lama ini mengungkapkan bahwa Rusia dan Cina bisa saja menjadi sebuah aliansi militer. Walaupun menurut Putin, aliansi militer tersebut belum dibutuhkan juga sih. Menurut pendapat ahli, seperti yang ada dalam sebuah artikel di jakartagreater.com yang berjudul "Ini konsekuensi jika aliansi Cina dan Rusia terbentuk", aliansi militer Rusia dan Cina yang sebenarnya hanya akan dimungkinkan jika Amerika Serikat menyerang kedua negara pada saat yang bersamaan. Menempati posisi kedua dan ketiga kekuatan militer global, laporan Power Index mengungkapkan bahwa aliansi Rusia-Cina akan mengalahkan Amerika di posisi puncak untuk sejumlah kategori. Secara jumlah tentara saja, gabungan militer antara Rusia dan Cina akan jauh mengalahkan jumlah tentara militer Amerika Serikat sendiri. Di sisi lain, Rusia ternyata tetap menolak untuk mengecualikan penjualan sistem rudal anti pesawat S-400 kepada Iran. Kondisi ini memicu ketegangan antara Washington, Amerika Serikat dan Moskow, Rusia. Sistem rudal S-400 menjadi senjata ekspor utama Rusia dan dianggap sebagai teknologi anti pesawat yang paling canggih di dunia. Amerika Serikat khawatir senjata yang dipasok Iran akan membanjiri Irak, Yaman, Lebanon, dan daerah-daerah lain di mana Teheran atau Iran memberikan senjata kepada kelompok-kelompok militan yang berafiliasi. Ketegangan antar negara ini pun kembali memunculkan kekhawatiran akan meletusnya Perang Dunia Ketiga. Sedangkan di Filipina, ketegangan antara Filipina dan Malaysia mulai terjadi kembali. Konflik perebutan wilayah Sabah antara Filipina dan Malaysia kembali berhembus. Filipina mengklaim wilayah Sabah adalah milik Filipina sejak dulu masih berdiri Kesultanan Sulu. Sedangkan Malaysia mengklaim Sabah adalah wilayah milik mereka karena dulu diberikan Inggris kepada Federasi Malaysia sebagai negara persemakmuran Inggris. Filipina sendiri mengklaim wilayah Sabah dulu memang disewakan kepada sindikat komersil Inggris sejak tahun 1878. Ketegangan Filipina dan Malaysia dimulai ketika Filipina mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat pertengahan 2020 lalu. Letupan konflik ini, menurut Jim Lee, juga menjadi penanda bahwa Perang Dunia Ketiga akan segera dimulai. Tak hanya konflik Malaysia-Filipina, sejumlah konflik lain di negara-negara di dunia juga dikhawatirkan oleh Jim Lee akan menjadi penanda segera dimulainya Perang Dunia Ketiga, seperti contohnya perang antara Armenia dan Azerbaijan, dan konflik antara India dengan Cina. Lalu, jika Perang Dunia Ketiga pecah, siapa saja pihak-pihak yang akan berperang? Dari uraian ini saja, kalian bisa menduga kan? Siapa pihak yang paling getol gontok-gontokan dan sibuk cari teman di sana-sini? Jika memang Perang Dunia Ketiga meletus, di mana ya kira-kira lokasi perangnya? Apakah di Laut Cina Selatan yang kini jadi sengketa panas dingin antara Amerika Serikat dan Cina? Lalu bagaimana sikap Indonesia seharusnya dalam menghadapi ancaman Perang Dunia Ketiga ini? Masa kita selamanya mau dibikin sibuk berantem sendiri antara rakyat versus rakyat atau rakyat versus pemerintah? Kapan dong kita antisipasi Perang Dunia Ketiganya?